Pemirsa, tim dari Subdenpom 6 Mula Warman menggelar olah tempat kejadian perkara di Mapolres Tarakan. Ya, akibat penyerangan tersebut 6 anggota polisi terluka dan sejumlah fasilitas di Mapolres rusak. Pemirsa, pasca terjadinya insiden penyerangan yang dilakukan oknum TNI ke Mapolres Tarakan, pada Senin malam tim Subdenpom 6 Mula Warman menggelar olah TKP di Mapolres Tarakan. Sejumlah fasilitas di Polres Tarakan rusak akibat serangan yang terjadi. Sementara itu, pemirsa, Kapolda Kalimantan Utara bertemu langsung Pangdam 6 Mula Warman. Kedua pihak berkomitmen akan melakukan langkah tegas terkait insiden yang menarik perhatian masyarakat, khususnya di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Kapolda Kaltara mengungkapkan pihaknya akan melakukan penyelidikan bersama Pangdam guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Pemirsa, Kapolda Kalimantan Utara dan Pangdam 6 Mula Warman Kalimantan Utara berkomitmen akan melakukan langkah tegas terkait insiden yang menarik perhatian masyarakat, khususnya di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Ya, Kapolda Kaltara mengungkapkan pihaknya akan melakukan penyelidikan bersama Pangdam guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang jelas hari ini saya dengan Pak Pangdam ingin bersama-sama secara berjenjang menyelesaikan masalah ini secara jalurnya. Terkait kronologi yang beredar di masyarakat itu, Pak? Nah, itu kita pastikan nanti setelah hasil penyelidikan selesai, ya. Kalau yang beredar itu kan mungkin versi tapi ini nanti kita akan tuliskan sesuai dengan fakta yang diperoleh dari hasil. Tapi intinya memang kita sama-sama dengan Kapolda mendinginkan suasana dan tentunya festival ini tidak akan merusak soliditas yang sudah kita bangun bersama-sama dengan kepolisian. Sama halnya dengan Kapolda juga bahwa kami masih terus menjalani dan menyelidiki para oknum kemungkinan solusi itu, dan tentunya nanti akan berhadapan dengan hukum yang berlaku di Jakarta. Sanksi terberatnya ada komitmen sanksi pasti ada. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Eksekusi rumah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan Pegangasan 2, Kelapa Gading, ricuh. Kericuhan terjadi ketika jurusita akan melakukan eksekusi, namun mendapatkan perlawanan dari sejumlah orang. Saya yang beresin, Pak. Saya bisa jamin. Ya, Pak. Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dibantu petugas kepolisian terlibat kericuhan dengan penghuni bangunan di Jalan Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Petugas yang akan melakukan eksekusi lahan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara mendapat hadangan sejumlah orang. Penghuni bangunan keluarga dari Abdul Hamid bersikeras tidak ingin pindah dari lahan tersebut karena mengklaim bahwa sudah membelinya dari salah satu keluarga ahli waris dan mendapatkan surat hak guna bangunan yang dikeluarkan dari BPN Jakarta Utara. Kita sudah berupaya negosiasi, kita sudah berupaya untuk udah ukur aja. Karena kemarin waktu saya ke PM, Bu Jurusita bilang, kenapa tidak damai? Kenapa tidak damai? Kita bilang, oke, damai, tapi kan damai pun ada dasarnya. Di mana? Di mana ukur ulang? Ya, diukur aja. Oke, tanah dia di mana, sisanya berapa? Tanah kita di mana, sisanya berapa? Gitu. Kita open terhadap itu, tapi Ketua Pengadilan menyatakan tidak langsung tetap eksekusi pengosongan tersebut. Yang sebenarnya tanah kita 93, yang sisa tanah dia cuma 61. Sementara pihak lain, Rianti Pardede, memiliki surat akte jual beli sejak tahun 1998 dan sudah melakukan pengajuan permohonan eksekusi pada tahun 2017, namun tertunda akibat adanya bantahan dari tergugat. Setelah bantahan tergugat tidak dikabulkan hakim, maka akhirnya tanah tersebut dilakukan eksekusi oleh pemohon. Meski sempat menolak untuk pindah, namun pihak dari tergugat akhirnya pasrah dan mengangkut barang-barang dari dalam lahan tersebut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Pemirsa, 2 orang warga negara asing memperdaya karyawan toko handphone di Jombang, Jawa Timur. Ia bermodus tukar uang, pelaku membawa lari uang tunai 2,5 juta rupiah. Dua pria warga negara asing tiba-tiba masuk ke sebuah konter penjual telepon genggam di Desa Pulolor, Jombang, Jawa Timur. Kepada karyawan toko, keduanya menyatakan hendak membeli charger pengisi daya telepon genggam. Namun karena jenis yang diinginkan tidak ada, pelaku kemudian minta menukarkan uang. Sambil mengajak karyawan toko mengobrol, pelaku mendekati kasir dan mengambil sendiri uang dari laci meja kasir. Karyawan toko baru tersadar setelah memeriksa uang di laci kasir. Uang sebanyak 2,5 juta rupiah hilang dari tempatnya. Uang rupiah, terus mau ditukarkan, terus saya kasih uang 5 ribuan itu nggak mau, langsung aja masuk ke loker dan itu ambil sendiri. Itu saat ngambil uang berapa mas yang diambil? Total semuanya itu 2,5. Berapa? 2.500.000. Itu saat diambil itu sadar apa tidak mas? Tidak. Gimana perasaannya? Ya nggak tahu apa-apa pak. Ingat-ingatnya? Ingatnya itu udah pas totalan udah nggak ada uangnya. Korban mengaku seperti terhipnotis. Pria WNA lainnya mengajak karyawan toko lain dan seorang pembeli berbincang seolah mengalihkan perhatian. Korban sudah melaporkan kejadian ini ke polisi dan berharap kedua pelaku segera tertangkap. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus melaporkan.